Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran Kapita Selekta Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas sebuah topik yang sangat menarik loh teman-teman, yaitu konsep pendidikan internasional. Video ini akan mengupas berbagai aspek penting dari pendidikan internasional, termasuk pengertian pendidikan internasional, tujuan pendidikan internasional, bentuk-bentuk pendidikan internasional, manfaat pendidikan internasional, dan tantangan dalam pendidikan internasional. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu ya teman-teman. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, dunia pendidikan juga mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu aspek penting dalam perkembangan pendidikan adalah pendidikan internasional. Nah, teman-teman tahu tidak apa pengertian pendidikan internasional? Baiklah, pada pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendidikan internasional. A. Pendidikan internasional. Pendidikan internasional adalah konsep pendidikan yang melibatkan keterlibatan berbagai negara dan budaya untuk menciptakan suatu pengalaman belajar yang mengutamakan pemahaman lintas budaya, kerjasama global, serta pengembangan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia global. Dalam konteks ini, pendidikan internasional tidak hanya mencakup proses pembelajaran dalam ruang kelas, tetapi juga mencakup pertukaran ide, pengetahuan, serta pengalaman antar negara dan antar budaya. Lebih lanjut, menurut Setiawan tahun 2020, pendidikan internasional merujuk pada sebuah sistem pendidikan yang menyatukan berbagai elemen dari berbagai negara untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya berkompeten secara akademik tetapi juga memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan budaya lain. Secara lebih spesifik, tujuan pendidikan internasional menurut Sumarni 2018 adalah yang pertama, mengembangkan pemahaman lintas budaya. Pendidikan internasional memberikan kesempatan bagi pelajar untuk belajar tentang budaya lain yang meningkatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang dari berbagai latar belakang. Yang kedua, adalah mempersiapkan generasi untuk tantangan global. Pendidikan internasional juga bertujuan untuk menyiapkan generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan global. Yang ketiga ada meningkatkan kerjasama internasional. Melalui pendidikan internasional, pelajar diberikan kesempatan untuk terlibat kerjasama internasional. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan global. Tujuan dari pendidikan internasional adalah untuk menciptakan standar pendidikan global yang dapat diakses oleh semua pelajar di dunia. Yang kelima, meningkatkan kesadaran global dan tanggung jawab sosial. Pendidikan internasional juga bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya berkompeten secara akademis, tetapi juga memiliki kesadaran global yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian C, yaitu bentuk-bentuk pendidikan internasional. Pendidikan internasional dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang memungkinkan pelajar untuk mengalami pembelajaran lintas budaya dan global. Beberapa bentuk pendidikan internasional adalah yang pertama, program pertukaran pelajar internasional. Program pertukaran pelajar adalah salah satu bentuk pendidikan internasional yang paling dikenal. Program ini, belajar dari suatu negara diberi kesempatan untuk belajar di universitas yang berada di luar negeri. Biasanya 1 semester atau 1 tahun atau 1 ajaran. Kemudian, yang kedua adalah kurikulum internasional. Kurikulum internasional adalah program pendidikan yang mengadopsi standar global dalam proses belajar dan mengajar. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di dunia global dan biasanya diikuti oleh sekolah-sekolah atau universitas yang mengutamakan pengajaran berbasis internasional. Selanjutnya yang ketiga, kerjasama antar universitas dan program gelar bersama.
Pendidikan internasional juga diwujudkan dalam bentuk kerjasama antar universitas yang seringkali berupa program gelar bersama atau dual degree. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan 2 gelar dari 2 universitas yang berbeda di 2 negara. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan berbasis teknologi atau e-learning dan virtual exchange. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, pendidikan di internasional kini juga dapat menjalankan melalui program e-learning dan pertukaran virtual. Proses ini memungkinkan pelajar untuk mengikuti kursus dari universitas yang berada di luar negeri. Pendidikan berbasis teknologi menawarkan fleksibilitas yang sangat besar, terutama bagi pelajar yang tidak dapat berpartisipasi dalam program pertukaran fisik karena alasan biaya atau logistik. Dan yang kelima, program magang internasional. Program magang internasional adalah bentuk pendidikan yang memungkinkan pelajar untuk memperoleh pengalaman kerja di perusahaan atau organisasi yang beroperasi di luar negeri. Melalui program magang ini, pelajar tidak hanya memperoleh pengalaman yang profesional tetapi juga memahami cara kerja di berbagai negara. Dan yang terakhir atau yang keenam, summer school dan konferensi internasional. Selain program-program yang lebih formal, banyak universitas di dunia yang menawarkan summer school atau sekolah musim panas, yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan profesional muda untuk mengikuti kursus singkat di luar negeri. Program ini umumnya berlangsung selama beberapa minggu di musim panas dan menawarkan pelajaran tentang topik-topik tertentu dengan pendekatan internasional. Demikianlah bentuk-bentuk dari pendidikan internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada manfaat dari pendidikan internasional. Pendidikan internasional telah menjadi topik yang semakin relevan dalam dunia pendidikan global saat ini, terutama di tengah dinamika globalisasi yang terus berkembang. Menurut Gunawan di 2020, manfaat pendidikan internasional diulas secara mendalam. Gunawan menekankan bahwa pendidikan internasional memberikan keuntungan besar tidak hanya bagi individu yang mengikuti program tersebut, tetapi juga bagi negara yang terlibat dalam pertukaran pendidikan global ini. Nah, adapun manfaat dari pendidikan internasional ialah yang pertama ada pengembangan perspektif global, yang kedua ada peningkatan keterampilan, komunikasi dan lintas budaya, yang ketiga ada meningkatkan kualitas pendidikan dan akses ke pengetahuan global, yang keempat ada peluang karir internasional, yang kelima ada pengembangan kemampuan adaptasi dan ketahanan mental, dan yang terakhir keenam, kontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Tantangan dalam pendidikan internasional. Yang pertama ada kesetaraan akses pendidikan. Salah satu tantangan yang paling mendasar, akses pendidikan yang setara masih menjadi salah satu masalah yang sangat nyata. Yang kedua ada perbedaan kurikulum dan standar pendidikan. Kurikulum di negara maju masih berfokus pada perkembangan keterampilan, inovasi, dan kreativitas. Sedangkan negara berkembang berfokus pada materi dan pengetahuan akademik yang lebih tradisional. Yang ketiga, ada ketimpangan sumber daya pendidikan. Ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang dalam hal anggaran pendidikan, fasilitas, serta teknologi pendidikan yang masih sangat mencolok. Yang keempat, ada pengaruh globalisasi terhadap pendidikan. Globalisasi membawa tantangan dalam bentuk dominasi budaya dan nilai-nilai tertentu dari negara besar. Yang kelima, pengembangan teknologi dalam pendidikan. Akses teknologi negara maju dan negara berkembang itu sangat berbeda, di mana akses di negara berkembang masih sangat kurang untuk memadai, sehingga internet atau perangkat komputer teknologi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan yang terakhir, yang keenam, ada multikulturalisme dan integrasi sosial. Pendidikan internasional juga menghadapi tantangan dalam hal keberagaman budaya. Di banyak negara, terutama memiliki jumlah penduduk imigran yang sangat besar, sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi perbedaan bahasa, agama, dan budaya di antara siswa. Hal ini menciptakan tantangan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghargai perbedaan.
Kesimpulannya, konsep pendidikan internasional yang melibatkan interaksi antar negara dalam pertukaran pengetahuan, budaya, dan pengalaman pendidikan guna menghadapi tantangan globalisasi. Pendidikan internasional memiliki berbagai bentuk seperti program pertukaran pelajar, kurikulum internasional, serta kolaborasi antar universitas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya, keterampilan global, dan kualitas pendidikan. Meskipun memberikan banyak manfaat seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan peluang karir internasional, terdapat tantangan seperti ketimpangan akses, perbedaan kurikulum, serta pengaruh globalisasi terhadap sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan manfaat pendidikan internasional bagi kemajuan individu dan negara. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai konsep pendidikan internasional dalam mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar, berdiskusi, dan mengembangkan pemikiran kritis terhadap isu-isu pendidikan global. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.